Sama Coach Jelas lah. Boyan. Profesor lah. Itu profesor ya. Profesor kuncinya di sini. nih. Ada profesor, saya ada siapa tengahnya? Kalau menurut saya sih Persib nggak akan kehabisan pemain tengah. Banyak ya? Banyak. Selain profesor itu ada si Beka Putra ya kan yang bisa juga jadi pemain penghubung. Nggak kehabisan kalau menurut saya Persib nggak akan kehabisan. Jadinya tanpa adanya si Adam Manis pun menurut saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak ada perubahan ya. Nggak. Tetap banyak pilihan, Bang. Pilihannya ada lagi nggak sih? Ya masih banyak lah, ada Mark juga di situ. Ada Mark Locke, betul. Ada Robi Darwis juga di situ, muda ke potensial. Banyak. Nggak ada masalah, Ya, Bang. stoknya Bojan buat musim ini banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Sehat semuanya ya, geng Koplo dimanapun berada. Kembali lagi bareng bersama gua Wasiatul Akmal. Hari ini kita ngulik-ngulik isu menggelitik dari sepak bola nasional di Koplo nih, geng. Oke? Kenapa nih Bang Ferko udah ngorek-ngorek aja? Hari ini gua nggak sendiri, ada 4 sama gua 5 jadinya. 6. Ya kan, 6 masih kalau sama Fasya 6, ada 7. Banyak pokoknya. Kemarin kita berdua ya, Dik ya. 2. Sepi. Udah kayak dialog. Ya Allah. Ada Bang Fergot, Bang. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana? Ada cerita-cerita, Bang? Ada cerita apa tadi gimana? Palmerah kenapa? Mahal. Ceritanya mahal. Ada Bang Lano, Bang. Satu Lano ya. Semangat, Bang. Ada Bang Lano. Jadi potongan gaya baru. Nggak kayak baru. Nggak gaya baru juga. Gaya lama masih. Gaya lama tuh. Enak aja ya kan. Yang potong masih hidup, Bang. Tanya yang potong masih hidup nggak? Di sini dia bukan bos. Kan bos. Di sini dia kawan. Kawan. Masih tua saya. Ya iyalah tuan-tuan mana. Ya kan. Bang Rizal, saya Bang. Lu kemana aja sih Bang, cari-cari Bang? Aman kan Bang nggak? Iya, so banget ya, sibuk aja. Tadi apa Bang? Utara. Tadi apa Bang katanya? Lu mau salaman apa tadi katanya? Wali kota. Jatuh utara. Wah ini dia Gua batu itu. Pemain. Dia pemain. Players. Kan players. Dik. Oke, saya Dik. Kayak biasa lah gitu. Kayak biasa ya kan. Oke, hari ini kita ngulik semua tentang sepak bola Indonesia. Nah, di tengah pekan ini Persib akan melakoni laga tandang di AFC. Persib lagi nih. Kita bahas nih di AFC Champions League 2. Hadapi Lions Sailor City FC, juara Liga Singapura. Nih, Sailor ini salah satu banyak materi-materi bagus di sini ya. Asingnya juga bagus-bagus ya. Dan kemarin dia 2024 berarti kemarin ya dia juara ya. Juara. Terus dia runner up kemarin acara. Oke. Sesuai lah kan yang Sesuai. kan ownernya yang punya kan nenek. Sama kan. Sama. Itu. Yang punya kan itu. Oh itu ya. Ownernya itu ya. Orange. Baju orange. Iya, baju orange. Orange juga ya. Itu yang punya Oke, itu, yang punya betul. Sailor. Bang Fergot, gimana nih? Persib Bandung Bang, ya akan menghadapi Sailor dari Sailor FC dari Singapura nih. Lion Sailor. Lion Sailor ini kan waktu di Jamu Persib tanding pertama 1-1. Satu. Ini menurut saya benar-benar tantangan yang luar biasa buat Persib karena bermain di sana di Singapura, bermain di lapangan yang sintetis. Di Bisan dia. Hah? Main di Bisan. Sintetis atau enggak? Enggak, di Bisan kayaknya enggak deh. Kan awalnya di itu kan jalan besar kan. Kalau setahu saya kalau di Singapura tuh Ini di semuanya Bisan, sintetis. Ini bisa. Di Bisan. Oh gitu ya. Kalau sana itu berarti Persib bisa menang lah kalau saya bilang. Artinya ini kan pertaruhan Persib untuk sekarang ini di puncak klasemen kan. Artinya bahwa si ini juga lagi nyari kemenangan nih si Lion karena dia di posisi ketiga sekarang dan jauh juga nilainya. Persib 10 dia nilainya 4. Kan artinya juga mencari kemenangan. Kalau kemenangan nilai 7 artinya bisa mendekati lah. Tapi menurut saya sih ini Hodap pasti akan mengerahkan seluruh pasukan terbaiknya di lawan ini karena biar gimana pun juga masyarakat Bobotoh kan juga menghendaki adanya prestasi Persib di champion ini kan. Oke. Bilang Persib menang tipis lah. Ini Bisa menang tapi tipis. Karena pasti perlawanan sering dari Kalau untuk segi permainan Bang, segi permainan. konsisten nggak sih? Siapa nih? Persib lah. Sekarang tuh bukan pertanyaan. Ini Persib mestinya konsisten Mestinya, ya kan. Tapi lagi-lagi ya paling awalnya main Tangke dulu lah. Ya kan Tangke
buat habisin tenaganya main-main belakangnya Sales dulu, habis itu kan Iya. babak kedua ganti striker baru dia bikin gol. Siapa sih? Main Jung. Nah, Jung tuh kartu as tuh. Tapi kan juga nanti kan Lion juga sebagai tuan rumah nggak mungkin mau kalah begitu Iya, aja kan. iya. Apalagi tadi yang Ferry bilang. Ada nggak Persib nganggap remeh Bang kira-kira? Hah? Nganggap remeh ada nggak? Ya kalau nggak Premier pasti nggak mungkin lah, karena kan memang dia salah satu target kan buat tampil di KCL ini kan. Tapi kita balik lagi, Lion juga nggak akan mau menyerah begitu aja dengan menghadapi Persib kan. Iya. Apalagi dengan main di Singapura, main di home dia sendiri, ya kan. Nggak mungkin lah dia mau. Ya. asal jangan lampir ke MBS. Jangan lampir ke MBS. Jangan melimpir ke situ ya. Kalau dari itu Jangan ada masuk angin aja. Kalau masuk angin berarti dari sini harus bawa banyak bawa tolak angin. tolak angin ya kan, minum tolak angin dulu ya. Ini sebenarnya kan ketemu lagi kan tahun kemarin udah Oke. ketemu sebenarnya. Oke. Di Leon tuh waktu ini seri juga, waktu di sini Persib seri. Nah, waktu di Berarti sana udah menang. beberapa kali pertemuan ya Persib ya. Kemarin tuh Leon juga Iya. ketemu Leon. Nah, kemarin Leon. tuh dia menang di kandangnya si Leon waktu di Jalan Besar. Sama juga ketinggalan dulu, remontada juga mirip sama Selangor kemarin. Jadi si Bojan kayaknya udah tahu kekuatan Leon. Cuma Leon Bojan ini udah kan hafal lah, sepanjang Malaysia udah tahu dia. ini kan Kayak main. istilahnya kayak JDT-nya Singapura kan. Iya. Bosnya kan ya yang Ya punya sama JDT nih, sama JDT nih. Iya, tinggal Sama JDT. Kuatan aja kan, kuatan belanja Orange itu kan kuatan di sini pada Singapura, ya kan. Bobotonya banyak. Ya, jadi hari ini jangan belanja dulu. Jangan belanja dulu, berarti jangan belanja dulu ya kan. Biarin Leon Sailors pusing, Pusing, ya, cash flow, ya kan, pusing, pusing cash flow-nya. aduh, pusing nih. Iklannya banyak udah. Iklannya udah banyak. Itu anggaran musim lalu. Hah? Anggaran musim lalu tuh. Oh iya. Nah, sekarang beda lagi iklannya. Entar mau masuk sih ke sini kan. Mau masuk ke sini. Boleh. Oke, lawatan kali ini dipastikan tanpa ada Malis. Wah, ada Malis yang kemarin kita Tidak. yang kita gadang-gadang nih kan, Ini berlanjut. yang akan berlaga sang kartu turf Oh, Persib di Asia. Siapa lagi yang akan dijadikan nih Joker Menghindari panggilan dari Kut polisi. Bojan Honda. Bang Ano, siapa bang untuk gantikan ada Malis dan sama ini bang nih kartu turfnya bang Jelas sama lah. Coach Jelas Bojan lah. Boyan. Profesor lah. Itu profesor ya. Profesor kuncinya di sini nih. Ada profesor, ada siapa tengahnya? Kalau menurut saya sih Persib nggak akan kehabisan pemain tengah. Banyak ya. Banyak. Selain Profesor itu ada si BK Putra ya kan, yang bisa juga jadi pemain penghubung. Nggak kehabisan kalau menurut saya Persib nggak akan kehabisan. Jadinya tanpa adanya si ada Manis pun menurut saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Masalah. Nggak ada perubahan ya. Nggak. Tetap banyak pilihan, bang. Pilihannya ada lagi nggak sih? Ya masih banyak lah. Ada Maklok juga di situ. Ada Maklok, betul. Ada Robi Darus juga di situ. Udah ke potensial banyak. Nggak ada masalah. Ya, stoknya Bojan buat musim ini banyak lah. Berlebih. Berlebih. Ya, artinya kan Bojan pintar. Artinya dia bisa menjadikan Persib sebagai seperti tahun lalu. Artinya tidak ada bedanya antara tim inti dengan sub-nya nggak ada. Super sub ya. Nggak ada bedanya. Artinya siapa yang diturunin di cadangan, yang di cadangan pun juga Tetap sama Itu aja. yang Iya, game plan nggak berubah ya bang ya. Nggak berubah. Nggak berubah game plannya. Kan dari awal musim Bojan udah tahu apa yang akan dihadapi dia di musim ini. Iya. Pertama kompetisi BRI Super League, kedua ACL ini kan pasti kan dia harus menyiapkan materi pemainnya. Iya. Enggaknya bisa menutupi dua kompetisi itu dong. Iya, yang kita lihat ini kan ada Malis nih udah memberikan perform lah, ya kan 2 kali yang pertama dan yang kemarin terakhir pertandingan. Nah ini Dik, menurut lu gimana Dik? Iya, cuma kalau yang membedakan adalah Adam Malis ini finishingnya tiba-tiba moncer di Asia. Kalau posisi sebenarnya Tom Haye sih. Maksudnya kemarin juga waktu pertandingan terakhir lawan Dewa, Tom Haye dimajuin kan di posisinya si Adam. Jadi nggak tahu misalnya finishing kan jauhnya Adam Malis moncer. Tapi kalau gue lihat malah kayaknya si ini saudaranya si itu tuh Alexis McAllister, Leonardo Gio Cacea kayaknya yang akan dijadiin Nah iya, betul. buat finishernya gitu loh. Kalau Tom Haye kan lebih lebih stylish lah, kreator. Kayak yang akan jadi dari second line-nya si Leonardo ini yang buat dia shoot jarak jauh atau Ada bintang juga, ke depan. Bola-bola second ball. Iya. Second ball-nya gitu. tim yang diambil dari Arema juga kan juga bagus. Tapi sepertinya kalau lihat dari trennya si Boyan lebih percaya si ini sih. Kalau gue lihat tuh William kayak kartu liar. Atau liar. Iya. Liar dia tuh mainnya tuh nggak. Iya, soalnya awalnya kan nggak dia yang kendali gitu. Iya, awalnya kan dia kan, tapi sekarang akhir-akhir ini udah terlalu Iya. kalah posisi sama Tom Haye sama Ya, seperti yang info-info dari Emma kan dulu kan katanya Iya. dia tuh pemain yang susah ikutin
maunya pelatih, Pelatih, dia main sendiri aja. Iya. Jadi kalau kayak gitu tuh mendingan mainnya menit terakhir. Oh. Bang Lano, tadi kan Bang Verka kan bilang nih gameplaynya sama, tapi kan ada perbedaan nggak? Nggak bilang gitu saya. Nggak bilang. Saya gimana sih? Ya kan? Oke, gue nggak apa-apa bilang gitu. Ada main. Main dia. Tapi kan setiap lawan yang dihadapi itu kan berbeda, Bang. Betul. Ya kan? Apakah sama? Ya kan? Apakah tetap diharapkan nggak pemain-pemain yang misalnya nggak ada Malis nggak ada nih? Ya kan? Tetap sama apa berbeda? Kayak sih untuk kali ini kayak tetap sama lah. Kemarin lawan Selangor ya, lawan Selangor. Pasti kan beda dong sama lawan Lion. Ya beda, tapi bedanya nggak akan signifikan. Secara permainan pasti akan tetap ada garis merahnya ada lah. Cuma mungkin nggak tahu ya, gue feeling kayaknya lebih bawa utama mungkin lebih dikasih dulu, Iya. ngepur, bikin capek dulu aja. Feeling gue kayak gitu sih. Nyari serangan balik aja ya. Hah? Nyari serangan balik ya. Main kan. Enggak susah, baru Iya. dia main nyerang possession. Sebenarnya kan kalau Persib dari kompetisi lokal KCL kan juga mainnya sama aja mereka dengan pemain full bintang, ya kan? Nggak ada apapun yang dibuat sama dia udah enak aja. Ini kayak Formula One dia tinggal Udah. mau ganti ban basah, ban kering apa. Dia tinggal lihat musuhnya aja, musuhnya Mau hujan mau panas gak ada masalah. Nggak masalah dia. Sama aja. Oke, Boboto hanya dijatah ini 120 tiket dan pihak tuan rumah melarang tribun tuan rumah diisi penonton away beratribut tim tamu. Menariknya nih yang nerapin aturan Singapura sendiri. Gimana nih, Dik? Bakal seperti apa tembus nih? nih, Boboto. Tembus ya Boboto kan? Tembus Kemana-mana lah. tembus ya kan? Tembus. Ini kereta ada yang kesana nggak bisa? Kereta apa ada truk-truk kemarin sih KRL masuk kayak KRL. KL ya kan? Ini mah susah lah ini. Di mana-mana Masa ada. botoh TKI yang Banyak di sana. Banyak. Iya. Ya, makanya kan tiba orang-orang Jawa Barat ramai nonton gimana? Iya. Cuma kan ini yang menarik kan idenya Boboto buat nembus tribun tuan rumah nih. Kayak kemarin di Selangor kan mereka juga beberapa jatah Oh, iya. tuan rumah kan ketembus Bisa terus tembus. jadinya sempat ada saya ya Sempat clash ribut. dikit ya Nggak usah buat bilang mancing ini. itu Ribut dikit, ribut dikit kan Ada perselisihan lah. ada lah kan. Wah, tahu-tahu di tribun tuan rumah yang golin tim tamu kan tahu-tahu ya kan kaget tuh kalau ada nembus ke situ kan. Ada yang euforia Ya langsung. euforia. Cuma kan ini Singapura ini kan agak ketat nih. Pengalaman dulu mau ambil ID, masukin ID aja emang nggak ribet kan. Makanya nggak tahu nih apakah nanti pengecekan paspor. Nggak ngerti juga. Gue Bisa yakin, jadi kan. gue yakin Karena kayaknya kan banyak Boboto ketat. nih penontonnya. Banyak makanya nggak tahu gimana strateginya panpelnya Lyon. Karena pengalaman gue dulu gitu sih emang ribet sih. Bener emang ribet Bener. meskipun negara kecil gitu Nanti tapi bisa ken lah. Nah, nggak tahu kan. Inggrisnya. Iya. tahu-tahu mereka pada pinjam paspor Singapura masuk. Kan juga ada Boboto Singapura juga kan. Itu yang Singapura menarik mana? sih. Cimahi gitu kan. Iya bisa jadi juga Boboto yang ada di Malaysia juga lari ke situ. Iya bisa Dekat jadi. ya, Bisa Bang, ya. jadi. Tapi aja kan. Dekat lah ya kan. Si Johor udah mulai macet tetap. Juga banyak apa namanya sungai-sungai yang tembus ke Singapura dari Riau. Iya lah. Di Batam itu. Lu pernah ngalamin juga gue di situ. Pernah Bang di situ. Gue main situ paling main cuma berapa penontonnya sepi bener. Nggak tahu kalau ini yang menuin Boboto lah artinya jual Iya, tiket makanya. ya kan, jual tiket ke Bandung. Harusnya ya kan mau Memang tiketnya beda, mau laku kan. keras nggak? Ini kan ya, ini kan Gitu. masalahnya keranjang orange masalahnya. Oh iya ya di Oren ya Beda timnya, ya. timnya Oren Gue ya. sih berharapnya Pak kalau main Persib labing-labing di Batam tutup, LC nonton di Singapura gitu kan. Kok bisa ke situ ini? Bisa ke situ. Gimana nih kan? Wah, Aduh. Udah masuk Ini malam. iya nih. Iya, jadi dari bicara oke Ini ada black labing lab. nggak apa-apa Bang. Nanti kita ganti lagi Sekali-sekali, sekali-sekali. nggak apa-apa. Sementara di Liga Persib tampil percaya diri kalah membungkam Dewa United. Nah, seperti apa nih? Kemarin kan Dewa udah kalah tuh nih. Dewa. Jadi gimana Dewa ini? kalah lagi. Dewa itu sebenarnya dikalahkan bukan oleh Persib, dikalahkan oleh ego. Ego. Itu aja. Sekarang kan no keepers kan yang Iya. bikin pelanggaran no keepers sendiri. Jadi lebih susah mengasuh tim dengan banyak bintang daripada sedikit bintang. Sedikit bintang ya. Persib bisa, banyak bintang juga tapi bisa. Tapi kan Dewa kan udah ketahuan. Ini bedanya. Bedanya. Persib beli bintang sesuai keperluan. Iya.
Dewa beli enggak. bintang, koleksi bintang kayak Chelsea. Satu posisi bisa ada 5 pemain, ngapain kayak gitu? Nah itu bedanya. Iya, kebanyakan bintang di situ ya kan. Bang Rijal, Untung saya nggak ngomong bintang lagi, bintang Apa nih? kan lama kan saya datengin. ya kan? Itu dia apalagi udah menang kemarin lawan Dewa, ya kan? Persib lawan Dewa menang ya kan. Nah, Meskipun penalti ya boleh. meskipun penalti tetap ada poin. Berarti Persib sekarang di peringkat ketiga kalau nggak salah. Di bawah Persija. Ya kan di bawah Persija. Oke. tabungan juga. Oke, berkat 5 kemenangan beruntun di liga, kini Persib menguntit Persija dengan tabungan 2 laga. Pelan-pelan udah pasti Maung Bandung ini nih udah mendekati tim ibu kota. Dik. Ya. Kan gue sama Persija beda 2 poin. 2 poin, cuma kan dia 2 tabungan, masih Ya. ada 2 laga. Kalau dia menang kan Iya. otomatis nyalip. Hmm. Otomatis jadi berapa? Berarti 28. 28 ya. 28, Iya. 44, langsung jadi 4 poin. Tinggal kejar Borneo udah. Borneo 30. Borneo 30. Tinggal berapa poin lagi tuh Borneo 30 sekarang? 2. Masih ada 1 pertandingan lagi Borneo ya? Ini juga 1 pertandingan lagi. Masih cuma nyimpen 1 pertandingan kalau lagi dia kan? menang kan berarti 5 lah. Ngejarnya berarti kan 5 beda 5 poin sama Borneo. Kalau menang semua. Berarti kalau ada yang kelas sedikit, wassalam nih. Persija juga sama dong. Sama. Berarti Persija kalau Persija udah semua main nih Persija. Ya. Nggak ada nyimpen tabungan lagi. Yang 5 tabungan Persib 2. Persib ini kayak Valentino Rossi lah. Valentino Rossi pelan-pelan. Di tikungan ya kan? diambil kan. Nah, kayak pelakor. Berarti Dia mau masih kok bisa pelakor ini jatuhnya kemana ini? Ada apa LC. ini? Sekarang pelakor. Iya, Nggak, ya kan? Iya. Udah parah nih. Ya kan, makan dulu lah, makan tuh, ada rebusan tuh kan. Oke, kita break kopi dulu dah biar nggak oleng ya kan. Udah mulai Kita oleng kopi nih. dulu Masa udah ya oleng kan. nih. Dari LC terus pelakor. Ini kita ngomong bola loh. LC bener kan Lyon City. Ini ada Lyon City. Waduh. Lyon Siapa gua nih? Iya, sih Lyon City benar. Lyon City betul. Ada suku nih. Berarti singkatannya bagus. Lyon City. Oke, kita lanjut lagi habis beli kopi nih. Dari kopi, tadi kopi Uang Mas, seruan semangat merah putih. Mantap, dan gak oleng. Kopinya asli kopi. Kopi asli kopi, asli kopi. Asli Sidoarjo. Mana Bang? Ada, gue kan. Yang tahu coba kita. Oh, kita Masa diam nggak boleh. Oke, lanjut pemuncak klasemen. Borneo menang tipis atas Madura United, tapi harus susah payah mendapatkannya sampai Nadio terpaksa. Luar biasa kemarin Nadio, banyak save. Melakukan pelanggaran keras di dalam kotak, penalti dan dapat kartu kuning. Nah, nih perdebatan soal tidak di kartu merahnya Nadio ini yang jadi isu panas. Coba kita bahas nih, ya kan? Di mana sih letaknya? Kan gitu kan posisinya di mana ya? Harus ada wasit di sini, ada wasit. Cuplikannya. Ya kan? Kita bahas aja secara apa ya? Secara apa nih kita nih? Sargoib. Kalau gua sih merah itu. Merah ya. Merah. Tapi ya, kan gue bukan orang liga ya. Tapi kan aturan baru kan ada. Kalau memang selama itu masih di kotak wilayahnya kiper, masih boleh kiper. Mantap apa yang kiper kan? Karena kan kejadiannya masih di kotak kan? Masih di kotak. Ya masih di Ini nih, saya baca ini. Nah, nih. Dan dokso di dalam Dokso kotak baru. penalti. Dokso itu. Dokso terbaru. Kiper tidak kena dokso bila ia menggunakan tangan untuk menangkap atau menepis bola di dalam penalti area. Ya. Selama tindakan tersebut legal atau bukan back pass, bukan menangkap bola 2 kali. Kiper tidak bisa di kartu merah hanya karena menyelamatkan bola dengan tangan di kotak penalti walaupun peluang lawan 100% gol. Kartu merah dokso tidak berlaku untuk pelanggaran usaha bermain bola. Attempt to play the ball. Iya, betul. Diganti kartu kuning. Ya, tapi kalau secara nalar sih dari Tapi kan dari bola ilmu bola sebelumnya itu merah menurut saya sih. Karena itu kan udah menurut saya udah 100% gol tuh. Ya, dia juga. Ya, emang dia nangkap dia Kalau kejadiannya kayak waktu Pantai apa ya kita lihat dulu di luar kotak Kalau di luar pemain kotak. dihantam, Dari kotak iya merah. memang udah satu lado udah pasti merah. Tapi kalau Masih di mudah. masih di wilayah Kalau di wilayah kekuasaan kiper tuh kayaknya kiper masih- itu masih punya Kalau di luar kotak penalti Merah. Merah. Berarti kalau masih dalam kotak Iya. masih punya wilayah Bisa. kekuasaan Masih- juga karena bisa. itu masih kotaknya wilayah kuasanya kiper. Ini Atau- ini sih sebenarnya masalah Itu kan sosialisasi. peraturan baru sih, memang yang salahnya itu memang Maka itu harus sosialisasi itu yang belum Makanya ini sosialisasinya tuh kemarin yang bikin rame adalah karena komentatornya bilang wah merah itu, makanya terus sekarang rame kan.
wah nggak disosialisasi sama komentator nih. Jadi emang sebenarnya Ya sebenarnya ini Mas sosialisasi yang tugasnya bukan tugasnya komentator mah. Iya. Tugasnya PSSI. Tugasnya PSSI. sosialisasi. Disosialisasikan Tapi lagi. kalau kita berdasarkan pada wilayah kekuasaan, ya nggak bisa juga. Kita juga harus mendapatkan lah. Pemain belakang wilayah kekuasaannya kan di sektor belakang. Pemain tengah wilayah kekuasaannya di sektor tengah. Depan sektor depan. Kalau dia melanggar di sektor belakang, harus kartu merah kan? Ya, tapi kan ini Dokso baru nggak? ini perkembangan baru. Hah? Ini Kalau perkembangan Dokso baru. yang pemain di luar non kiper, pelanggaran pemain terakhir sekarang kuning, tidak merah. Tidak merah. Iya. Tapi terbukti banyak merah. Preferensi wasit. Ya udah berarti belum sosialisasi kuasa juga. Ya makanya ini kan makanya yang baru. Tapi kan yang baru ini ada penjelasan soal itu kan di kotak penalti itu. Tapi kalau misal kipernya nahannya pakai misalnya sikut atau pakai poolnya, Enggak beda itu. Iya. Beda. Iya. Iya kan. Kemarin cuma ini sih. Iya, kadang kan kiper kan mau save kan karena kaki dia lebih duluan, nah ada kena kaki gitu loh. Kecuali kalau misalnya bola dalam kotak juga, kiper masuk dua kaki, itu bisa merah. Karena kan itu membahayakan lawan. Tapi kalau dia 1 lawan 1, dia bergerak, plek, Iya. kena kaki lawan ya wajar. Karena kan itu refleks Iya. yang nggak bisa dihindari, Iya. yang nggak bisa dihindari. Betul. Kan? Kalau kiper nangkep pala lawan, Kalau palanya taruh bawah itu nggak apa-apa. Kalau lagi heading, itu lagi duel, tangkap. lagi satu nih. Tangkap kepala gitu udah. Kepala ditangkap sama kiper, bola melenceng tuh. Berarti lawannya potong rambut. Lawannya potong kurang rambut. bubur ayam nih, kurang. Kalau sama jadi bertiga gue ngimbangi lu tadi aja. Ngimbangi lu tadi. Somai kurang. Oke, sekarang kita beralih ke pelatih nih sekarang nih, bicara masa pelatih nih. Pekan ini 2 pelatih resmi lengser dari kursinya. Yang pertama, Coach Eduardo Perez butuh hasil imbang lawan Arema. Memang udah diwanti-wanti juga sih sama bonek. Dan isu yang berkembang dari akun-akun supporter, Persebaya menggantinya adalah Bernardo Nah, ini Tavares. Persebaya unik nih Persebaya. Ya kan, wah menariknya nih. Bonek langsung ya. Iya itu dia kan, kemarin harus menang Persebaya karena flip ada bunuh diri kemarin nih kan. Si Malaka sama Persebaya. Iya pas bola di closing masuk bolanya. Ini nggak murni kesalahannya Coach Edu nih. Pemain asing itu kan bukan pilihan dia. Jadi Benar. nggak bisa. Bukan pilihan dia sepenuhnya bang ya dari Coach Edu ya. Gitu. Meskipun dia juga sebagai pelatih kepala emang masih dipercayakan dia punya reputasi ya, karena dia kan bagusnya tuh jadi asisten pelatihnya Luis Milla doang kan. Di Sleman juga nggak biasa aja, maksudnya Malah belum pertandingan kan? belum pertandingan malah. Jadi emang dia terkenalnya kan asisten pelatih sama di akademi lah. Ya, Jadi pilihan siapa tuh pelatih asing? Kalau bukan pilihan pelatih kepala. pilihan manajemen. Gue tahu tapi nggak mau sebut namanya lah. Wah itu udah nggak bener dong. Kalau itu udah nggak benar. Emang pilihan manajemen gimana? Dia nggak artinya Manajemen itu milih. berarti Persebaya udah nggak benar gitu aja. Udah Oh, pemainnya tuh pelatihnya nih. nggak yang milih pelatih pemain asing itu siapa? Oh manajemen. Iya makanya udah nggak benar. Berarti itu udah nggak benar. Harusnya pelatihnya langsung. Harusnya pelatih lah kan yang tahu skemanya pelatih. diberi Manajemen, kerjaan. jangan manajemen enggak Nggak, budget kalau- gue cuma sekian nih atau gue lebih suka mainin Kalau enggak. gue bilang harus komunikasi kedua-duanya, tapi jangan juga main tangan besi. Dan pemainnya Iya, ini pemain ini. terima, ya diskusi dulu lah sama pelatih gitu kan. Iya. Bisa kalau gitu bahaya Persebaya. Kalau Artinya kalau 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 manajemen keluarnya ucapan seperti ini dari Bung Lano, bijaknya kelihatan harus ada komunikasi dua arah. potong rambut soalnya. Ya enggak kalau sudah manajemen ikut campur urusan teknis udah enggak Iya. benar. Yang pasti yang tadi lah yang benar yang seperti Bung Lano bilang kan. Ya, Bung harus Lano, ada oke. dua arah gitu kan. Komunikasi pelatih maunya seperti apa, pemain yang cocok. Sudah cocok lempar ke manajemen buat nego selesai. Iya, manajemen hanya itu aja. Iya. Nggak, gue sih lihatnya gini aja, ini kan pelatih Spanyol. Biasanya Spanyol pasti akan bawa Spanyol juga. Palingan 1-2. Bawa pemain Spanyol juga. Nah, ini nggak semua main bakat. Eropa Timur. Iya. Beda dong. Beda gaya dia main karakter pasti. gaya mainnya, ya kan karakter dia. Oke, apakah ini Di garis bawah. Tavares ini apa Brazil ya? ini Portugal. udah fix sih keputusannya udah Bukan. tepat nih. Ini Keputusannya gimana nih? baru Dari akun-akun supporter katanya Bernardo Tavares. Berarti supporter minta Itu mah Bernardo Tavares. Itu mah karena supporter, padahal selalu PSM gitu. ya? PSM dulu ya? PSM. Iya ya kalau PSM. kalau saya lihat Tavares itu oke lah. Waktu di Oke. PSM tahun lalu kan di internasional pun dia bagus bawa PSM. Artinya karena dia kan meninggalkan PSM karena masalahnya masalah non teknis, Iya. bukan masalah teknis. Sekarang masalahnya itu Persebaya sanggup nggak menggaji Tavares
di atas 20.000 USD per bulan. Itu yang diminta. Harganya ya? Tahu aja harganya. Hebat Hah? emang ya. Tahu harganya. Pernah dengar soalnya? Pernah dengar musik-musiknya? 20.000 ya. 20.000 Sekitar US. Belum Itu per apartemen. bulan. Hah? Belum apartemen. Belum lah. Oh, belum mobil operasional. Belum lah. Sanggup lah Persebaya lah, masa nggak sanggup sih? Kan sebenarnya harus sustainable. Secara keuangan harus sustainable. Nah, Eduardo Perez keluar pasti kan juga ada kompensasi nih. Pasti kan ada ya Bang ya, kalau gitu ya Bang ya? Biasanya Ada perjanjian lah ya kan? Kan nggak Ujung-ujungnya paling menurut gua nih kesepakatan lah. turun nanti Epa tuh. Ujung-ujungnya. Bantuin Robertino tuh. Ini posisi Uston juga sama. Masih tetap. Caretaker sekarang. Caretaker ya. Caretakernya Uston. Berarti udah masih rumor lah ya? Masih rumor. Rumor, masih Kalau gua rumor. bilang sih nggak mungkin tuh Ronaldo ke Persebaya. Kalau gue sih bilang malah akan pakai sampai akhir musim kayak kali mungkin Uston. kalau Uston udah Caretaker. udah ikut itu pasti khusus. Oh iya, makanya dia udah Belum. FC Pro belum? Karakternya dia. Kalau Caretaker. FC Putusan. Pro-nya nggak apa-apa, bisa kayaknya sih belum. Iya, cuman kan kita lihat dari PT Elik bisa berapa lama karakter untuk mendampingi tim. 30 hari. 30 hari. Oke. Oke, nama berikutnya nih adalah Mario Lemos yang harus meninggalkan posisi pelatih kepala Persijap Jepara. Oh, suaminya Kristianti. Soalnya itu Raul Lemos. Nah, ini Mario Lemos nggak tahu tinggal di mana nih Mario. Usai desakan supporter juga yang turun ke lapangan. Sangat disayangkan sebenarnya akses seperti ini. Ini gimana nih kemarin hampir ada ya ribut-ribut ya kan. Udah ada pemukulan nggak tuh kayak gitu ya? Pemukulan sih enggak, cuma dia nyopotin bangku. Iya. Perusahaan bangku iya perusahaan bangku betul. Iya perusahaan Jadi bangku. posturnya kayak begini aja. Iya. Iya. Ini postur yang gigi bawah sekali teng. Iya. Ya kan. Itu sudah tidak benar. Dimakan loh Bang, tanggung jawab loh. Jawab tuh. Emang dia mau makan. Makan dia. Ngomong Ya kan? capek ngomongin. Masa? Dari mana tuh Jeko ya? Apanya? Oh ini spesial ini pokoknya. Spesial. Ya kan? Terus Bang Rijal gimana Bang? Manajemen sendiri gimana Bang? Nah gue nanya manajemen nih Bang nih, banyak pelatih nih Bang. Ya kan manajemen Persija apakah setuju? Apa udah fix nih? Ya kalau memang udah ada putusan keluar mau diapain kan? Iya. Ya sudah, putusan itu terbaik buat tim ya harus diambil. Kalau Iya. gue Itu tawaran masih ada yang lain. Dari awal ya, berarti Persija ini dari awal pelatih ini ya. Baru mau ganti ini berarti nih. Tapi sebenarnya tuh pelatih kalau gue pribadi dia nggak salah loh. Dia secara mainnya emang Sebenarnya bagus. Bagus. Kalau gue lihat cara bermainnya bagus. bagus. Cuma Nggak ada materi salah. pemainnya yang materinya yang kayak Iya. gitu. materinya yang Dari bisa angkat. pemain ya. Iya. Sebenarnya yang Stuck lucu di itu situ waktu itu aja. loh, waktu rebutan penalti lawan Persita itu loh. Oh, Ya. Nah itu tuh kan aneh, maksudnya harusnya Itu udah- pemain nurunin udah ego lah. ditentukan sebelum Udah main tuh ditentukan sebelum sampai main kan berarti. ya kan. Ego kalau berebut itu sebenarnya aneh tuh, mungkin itu jadi Biasanya kalau antar itu pemain. biasanya ada tidak percaya antar pemain. Nah, berarti ribut Kayak antar gitu. pemainnya kan. Nah, di internalnya pasti Internalnya ada. kan. Kalau Iya, saya iya. sih, kalau saya sih Makan dulu, jangan dulu. pelan. Pelan. ini kekhawatiran supporter wajar menurut saya. Wajar. Artinya, Tapi berlebihan. enggak, wajar lah. Artinya tim yang diharapkan kemarin habis lolos ke Super League, terus sekarang posisinya kayak seperti ini. Gitu. Menurut saya wajar sih. Artinya kalau dibilang pemainnya nggak benar, menurut saya pemain nggak bisa disalahin. Tetap pelatih harus disalahin. Jadi gimana tetap nggak ada prajurit yang salahin. Komandan. disalahin. Iya, kalau benar milih prajuritnya, kan yang milih bukan dia juga. Kan kadang-kadang gini Om, kadang-kadang di sekarang ini kadang-kadang ada klub itu bikin tim talent squad sendiri gitu loh. Jadi untuk pemain asing, pemain yang mau masuk itu harus melalui proses mereka. Pelatih tidak bisa kita apa-apa. Kadang-kadang seperti itu. Hanya disodorkan nama pemain nih, pemainnya nama ini. Mau nggak? Udah. Tapi debatable kan Om. Apa? Iya, pasti. Debatable, gitu. Artinya pasti ada diskusi kan antara Iya. scout sama CEO sama pelatih pasti ada diskusi. Iya, tapi kalau ngeliat di Jepara ini kan kelihatan sekali bahwa materinya sangat sulit gitu loh. Bahkan Jepara kemarin kan ini ngalahin Persib itu terus Masa Indomie jadi kayak naikin ekspektasi, wih Persib bisa dikalahin gitu. Tapi itu 7 pertandingan kalah beruntun. Habis ini udah nggak ada bolongannya lagi gimana? Bolongannya di sini. Masih ada Tapi kacangnya. apa, dengan ngecopot kursi. Ya Nah, itu nggak boleh, itu Oh, iya, nggak itu boleh. kan punya stadion, janganlah aja merusak fasilitas stadion juga kan. Nah sekarang Harusnya. Kalau ini mah bodohan dari supporter lah. sekarang Iya. tanya dulu nih, ya kan kalau kita pada nih jadi supporter Jepara nih, kita siap nggak sih di Liga 1? Kalau degradasi siap nggak terima?
gitu. Ingat loh, jangan samain Jepara sama tim kayak Persib Bandung atau Persebaya yang kota besar. Ini kota kecil loh. Maksudnya ya gue bukan merendahkan tapi ya agak salah diri juga lah gitu. Kayaknya pengalaman sekali orang. Oh, pengalaman sekali. Gue ngerti mentalnya. Pernah di sana. Pernah. Berarti tim-tim yang dari Liga 2 ini siap gak sih main di Liga 1 kan gitu kemarin pertanyaannya kan? Kota-kota kecil. Kota-kota kecil ya kan. Apalagi nih berarti yang banyak di atas nih. Udah siap gak nih kayak Garuda Yaksa ya kan, yang lain-lain itu siapa? Adi Yaksa, Daud ya, bukan? Kalau Yaksa kan sama Desa kan sebenarnya kota-kota besar nih. Kota besar. Dewa, oke Dewa. Banten lah. Dewa Banten. Banten lah, itu aja Nah, kota itu udah besar siap kan. nggak tuh ya kan? Nanti pun Persitara yang akan naik ke Liga 1 siap nggak? Setara. Iya. Jauh bener ya. Oh, kota besar itu. Kota besar. Oh, iya, itu. Kan kota besar Jakarta itu, Utara. industri. Iya. Itu. Iya, Apa industri. aja ada situ? Iya kan. Oke, kita bahas sekarang, kita pindah lagi ke Liga 2. Ada dulu tadi. Apa? Oh, ini belum nih, ini belum nih. Oke. Nah, aksi kurang terpuji juga terjadi di Liga 2 pasca pertandingan antara Persipal Palu vs Barito Putra. Ada oknum nih ya yang nendang wasit. Nah, gimana nih? Wah, masih kayak gitu aja dah, makin nendang wasit. Ya. Iya, Bang. Kalau di luar negeri itu bukan kita banding luar negeri, Bang ya. Misalnya ada terjadi dia kecewa ya sama timnya, dia udah balik badan pulang selesai. Nggak juga, ada juga yang apa ribut-ribut dikit ada. Ada yang ribut-ribut dikit, tapi ya kayak kemarin ya misalnya nih Liverpool kalah 3-0 ya kan, apa kalah dari Manchester City kan, mereka udah pulang tuh, balik badan selesai, udah mereka nggak mikir-mikir lain lagi. Itu gimana tuh Bang? Negeri, keamanannya benar-benar ketat, steril. Artinya benar-benar dicegah itu pelanggarannya. Ya kan, kita nggak bisa mencegah orang berbuat jahat, tapi kita bisa meminimalisir keadaannya supaya dia nggak berani berbuat jahat kan gitu. Nah, luar negeri paling kan udah standby tuh kan, steward di lorong udah nungguin, masih udah dikawal ruang ganti tanpa ada yang nyentuh, ya kan. Nah kemarin bisa terjadi situ tuh kenapa? Berarti kan ruangan lorong itu nggak steril tuh. Backsoundnya nggak benar ya? Bukan Mixon tuh bukan Mixon tuh lorong. Itu nggak steril tuh lorong tuh. Gini aja deh, masa anak-anak gawang pada kumpul tangga, anak gawang setugas ke ruang ganti anak gawang dong. Iya, udah selesai. Nah itu contoh kecil aja. Berarti apa? Panpelnya Palu masih amatiran. Anaknya berapa sih kamu? Hah? Iya. Ada anaknya? Ini mau bercanda nih. Enggak, anaknya berapa kamu? 12 ke 14. Ya kalau gue sih lihat itu balik lagi ke infrastruktur stadionnya ya, kelayakan stadionnya. Ya, Kalau gue sih lihat stadion di Palu belum layak buat Jujur aja kita jujur ya, belum layak. Untuk verifikasi belum layak ya Bang? belum layak kalau mau jujur ya. Ya kan sebenarnya pertandingan pertama kan waktu itu di Habibie kan. Itu Iya. layak, terus hanya dipaksain pertama tuh pas lawan PS. Dari kita lihat lapangannya terlalu keras kan. dari tiketing aja, tiket box aja, terus ke ruang ganti ini, gue lihat sih belum lah. Di Kampak gimana? Gimana? Di Palu layak, di Kampak? Kampak. Kan Palu. Nggak nyambung lah sih. Ya kan, nah Kampak Kalau nih bikinnya Kampak bilangin. SMS Medan ke Kampak. Gue bikin tadi semua. Medan. Iya, Hubungannya sama Medan. SMS Medan lu. Dik, Palu sendiri Dik, gimana Dik? Palu penampilannya sama ini. Kalau Palu ya emang lagi struggle buat lolos dari degradasi ya. Masa kemarin juga mau kemenangan di depan mata lawan Persiba, dibalas gol penyama kedudukan menit akhir. Dapat penalti menit akhir udah gol. Jadi ya masih udah. belum menang Mentality-nya. kan. Nah, kalau gue sih udah Assalamualaikum Liga 3 itu. Itu ya, Liga 3 di sana juga ya. Liga 3 itu. Oke. Ya, kalau Palu mah untuk Palu kita ini dulu kan. Iya. Cuma kita bahas Palu juga. Assalamualaikum Liga 3, Liga 3-nya ngomong waalaikumsalam dong. Ini tapi dia belum balesin. Belum balesin, masih ada. Makanya. Oke, masih dari Liga 2 nih. PSIS Semarang akhirnya menang setelah masuk owners baru dari Persela. Pendapatnya nih, bukannya sama-sama ya kan suami istri kalau nggak salah nih ya? Ya PSIS sama Persela kemarin kita bahas ya Dik ya? Iya, udah Berarti kita suami bahas. istri. Yang beli mah. PSIS ini adalah klub tertua di Liga 2 saat ini. Oh, Liga Tertua. 2. Dua-dua. Kelahiran tahun 32. Wah. Sama di atas saya setahun. Hah? Enggak. Tapi gue muda kan? Udah. Ya enggak? Oke. Ya, asli 35. Nah, PSIS ini berarti harus ada terus di Terus iya, keluar lah, iya, jangan keluar. Liga 1. Harusnya iya, artinya legendaris. Nah, sekarang nih
ya pengurus lama yang manajemen lama, menurut gua singkirin aja deh. Nih yang baru-baru nih PSS ini butuh regenerasi yang baru. total, gitu. Iya, Jadi kan evolusi. manajemen yang segar. Udahlah, buang-buangin aja lah. Nggak, kalau gue sih mikirnya gini lah, kalau Nah, lu gimana, Monika? harus dikelolanya lebih corporate lah, maksudnya kita pun tahu selama ini kan kantor kayak Lebih corporate ini gimana nih Bang nih? Kemarin kan sama Bang Pak Yeyes ya, Pak Yoyo ya. lebih ya contoh inilah contoh Dulu nggak profesional dong sama Bang Yeyes nggak juga? Mas Yeyes? personal, Ya. tapi semuanya sebuah one man action. Oh, bukan one man show, bukan. Jadi One man show. misalnya si A lagi yang jadi ininya, si A lagi jadi itunya. Ini tahu tuh yang sekarang tuh tahu. Iya. Kalau kebanyakan jadi pemimpin jadinya mudarat. Mudorot Ya. Mudorot, Kan? iya. Kebanyakan memimpin nih kelamaan nih. Ah. Kelamaan mimpin jadi mudarat Ya kan. kan balik lagi kepercayaan Bang Verkot. Saya pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kan Itu nih, yang Pancasila sama. tapi kan balik lagi nih peralihan dari pembelinya pemilik barunya PS Semarang kan sekarang istri dari Persela kan. Oh iya, Persela. Apakah itu nggak jadi Oh jelas. Pindah ini- gerbong. Ini pelanggaran lisensi kalau gue bilang sih. ya apakah ada sih ya itu kan akan terjadi pindah gerbong nih. Iya. Ya kan? Pindah. Dari Lamongan ke Semarang. Bawah ada gerbong ya kan, Iya kan? Semarang. Iya, karena melihat potensi, ya kita lihat tadi yang Lano bilang kan, lihat potensi bisnisnya Lamongan dan Semarang kan pasti kan jauh berbeda. Beda. Beda ya Bang. ya? Lamongan itu kota besar, Semarang itu kota besar. Kota besar dan klub lama. Dan klub Legendaris. Legendaris. Oke. Dik, lu Dik. Apa lu makan udah habis sih lu? Makan suku. Sengaja gue sengaja. Dia maunya gue Dik, gue tahu. Makanya gue scanning. Aku ngomong ini Makanya gue scanning liat lu. Lama nih kayak sukun nih. Sukun FC. Dik, PSG. Enggak, lu tadi kan ngomong kan nih Bang Lano deh yang mau akan bahas PSG itu gimana tuh? Gimana sih? Maksud lu gimana Ini sih? kan pelanggaran ini kan. Itu pelanggaran. Nah, sebenarnya gue menarik itu, Mas. Apa kan pelanggaran lisensi? Cuma kan atas namanya beda, Mas. Nah, atas namanya kan beda nih. Tetap aja. Malah. Enggak. Kita Enggak, STNK, atas- STNK-nya beda. Kalau beda STNK nggak kena itu ya. Nggak kena 2 kali. Enggak, kalau di UEFA itu sampai sampai suami istri keluarga itu semua Nah, itu ya. Berarti diperiksa emang harus itu. berarti kakak yang digunain ya. Ya bukan kakak. kita Oke, gimana kita caranya? kita nggak usah jadi orang yang inilah apa tutup mata sama keadaan. Maksudnya mau tuh pakai nama istri tapi kita tahu kan itu kan belakangnya siapa. Nah kalau memang misalnya siapa tuh Pak Farisnya juga ada andil membeli Semarang, sayangnya dia melepas sahamnya dia yang di Lamongan. Oh, harusnya gitu ya. Iya dong. Yang tanya itu peraturan UEFA. FIFA Oh FIFA. itu ada di regulasi FIFA Tapi kalau misalkan kayak City Group gitu-gitu, City Group, tapi dia belinya semua di liga berbeda kan, nggak pernah dia satu liga. oh di satu liga dan Satu negara, rumah, nggak satu pernah. rumah, satu liga, satu divisi. Satu negara satu klub. Oh, Dia nggak pernah beli di Inggris beli dua. Iya, iya, dua- Jadi ada nggak kayak pernah. sister club. Iya. Nah ini kan sudah satu liga, satu grup lagi. Iya. Apa kata dunia kayak gitu? Satu grup ya kan akhirnya itulah di apa ya kita sih positif aja ya mudah-mudahan PSIS menang secara murni. Ya Dia kalau kan positif, pelatihnya kalau bagus. positif ya pasti lah, karena kan yang beli itu sama istri kan. Pasti Iya. positif. Boleh. Kalau negatif nggak punya. Boleh. Dia kan si Farisnya bilang bahwa dia resign dari Iya. Persela kan. Oh udah positif. Resign jabatan eksekutifnya Ya, CEO. jabatan eksekutif. Tapi sahamnya Ya. Iya benar. Tapi kan sahamnya minor di mau minor kayak mau mayor kayak. Setiap PPS pasti datang dong. Hah? Dia punya suara. Setiap PPS pasti datang dong. Ya kan pasti dia pasti suara dia Betul. pasti didengar dong. Oke. Artinya kalau PSSI tinggal diam, ada satu di PSSI ini. Gue bilang sekarang aja kalau PSSI-nya nggak ada tindakan, PSSI-nya atau I-League ya. dua-duanya deh. They say behind rock gitu aja kalau gue. Nggak perlu gue sapuin nih. Sapuin nggak? Nggak perlu. Ya, nanti berewokan katanya kan kalau sapu nggak bersih gimana? Oke, udah gak terasa nih. Udah berapa menit? Lama juga udah ya? Pas. Berapa? 36 ya, masih kurang lah kayaknya 36 sih, masih banyak bahas ya kan. Ya kan Bang Lano kan baru ya kan Kayak belum panas masalah Semarang belum. belum pasti ya, belum semua Bang. Harapan gue besar soal Semarang, maksudnya tolong dikelolanya lebih inilah. Saat begini contohnya gue saatnya Semarang mempunyai kantor yang wah, yang sesuai dengan reputasi klubnya lah. Jangan di sebuah gang dalam komplek gitu loh. Iya. Sudah stadion udah bagus ya. Itu udah bagus. Pelatihnya kemarin udah ganti Jafri Sastra. Nanti Ya, maksudnya kemarin mungkin efeknya dia langsung ganti pelatih, mungkin berefek menang. Ya semoga. Jadi. Semoga. Semoga ya. Oke, geng Koprol.
udah semuanya kita bahas. Semuanya nih, pelatih udah tadi kita bahas. Liga 2 udah, Liga 1 Persib yang mau lawan LC ya kan, Lion City udah kita bahas ya kan. Ini banyak udah kita bahas. Yang ada pelatih mau dipecat juga udah kita bahas. Persijap sama juga, PSIS yang punya suami istri udah. Dah, pokoknya kita tutup semuanya ya. Terima kasih banyak Bang Verkot. Oke. Bang Lano, thank you banget. Mas Dika, Bang Rijal, thank you banget. Nanti digeser. Ada masih pas ya, jangan lupa Indomie siapin. Oke, geng koplo, aneh mau pantun dulu. Liburan ke Bandung hari Minggu. Upaya menghilangkan bau kau punya cemas. Makanlah selalu tepat waktu agar tubuh tak mudah lemas. Makan pokoknya. Oke, thank you banget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sejahtera, salam sehat. Pisang 1.